Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nursaidah dari kelas 2 FA2, ingin mempresentasikan formulasi dan evaluasi sediaan balsam gandapura sebagai aromaterapi. Di sini ada bahasannya. Yang pertama, bahan alam yang digunakan. Yang kedua, khasiat dan kegunaan. Yang ketiga, ada bentuk sediaan yang dibuat, lalu ada parameter mutu. Di sini, yang pertama ada bahan alam yang digunakan. Bahan alam yang digunakan adalah gandapura, Gaultheria paragracima, tissima, merupakan tanaman minyak atsiri yang cukup potensial karena mengandung metil salisilat sangat tinggi yang banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Secara tradisional, tanaman ini dimanfaatkan untuk analgesik, karminatif, diuretik, mengobati rematik, mencegah kerontokan rambut, antiseptik, dan antihelmintik. Dalam industri digunakan sebagai campuran untuk pewangi, dalam pembuatan minuman, parfum, obat, permen, dan pasta gigi. Bahkan, daun yang telah difermentasi dapat dibuat sebagai teh herbal. Daun yang masih segar mempunyai bau yang sangat aromatis, sehingga tanaman aromatis yang mengandung atsiri bisa dimanfaatkan dalam bidang aromaterapi, farmasi, kosmetik, dan parfum. Lalu di sini ada khasiat dan kegunaannya. Aromaterapi. Aromaterapi adalah salah satu cara pengobatan penyakit dengan menggunakan buah-buahan yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan serta berbau harum, gurih, dan enak yang disebut minyak atsiri. Aromaterapi suatu cara perawatan tubuh esensial, essential oil. Minyak atsiri merupakan zat yang memberikan aroma pada tumbuhan. Minyak atsiri memiliki komponen volatil pada beberapa tumbuhan dengan karakteristik tertentu. Gandapura, Gaultheria paragrantissima merupakan tanaman minyak atsiri yang cukup potensial karena mengandung metil salisilat sangat tinggi yang banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Komponen aromaterapi dari minyak atsiri cepat bereaksi saat dihirup. Senyawa tersebut bereaksi dengan sistem syaraf pusat dan langsung merangsang pada sistem olfaktori. Kemudian, sistem ini akan menstimulasi syaraf-syaraf pada otak di bawah kesetimbangan korteks serebral. Fragrance dari minyak atsiri, suatu bahan tumbuhan, telah terbukti pula dapat mempengaruhi aktivitas lokomotor. Lalu di sini ada bentuk sediaan yang dibuat. Balsam merupakan sediaan dengan tekstur salep mengandung bahan aktif tertentu yang digunakan sebagai obat luar. Aromaterapi dihasilkan dari minyak atsiri yang memiliki aroma khas. Salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yaitu gandapura dengan kandungan metil salisilat. Lalu di sini ada parameter mutunya. Yang pertama ada uji organoleptis, yaitu pengujian organoleptik dilakukan dengan mengamati sediaan salep dari bentuk, bau, dan warna sediaan. Lalu yang kedua ada uji homogenitas, yaitu uji homogenitas sediaan dilakukan dengan cara salep dioleskan pada sekaping kaca atau bahan transparan lain yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogen. Balsam yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan, struktur yang rata, dan memiliki warna yang seragam dari titik awal pengolesan sampai titik akhir pengolesan. Lalu yang ketiga ada uji daya sebar, yaitu pengujian daya sebar dilakukan dengan cara meletakkan 0,5 gram balsam di antara dua lempeng objek transparan yang diberi beban 100 gram.
Pengukuran diameter daya sebar dilakukan setelah salep tidak menyebar kembali atau lebih kurang 1 menit. Setelah pemberian beban, diameter daya sebar salep yang baik antara 5-7 cm. Lalu di sini ada uji pH balsam, yaitu pengukuran nilai pH menggunakan alat bantu stik pH universal yang dicelupkan ke dalam 0,5 gram balsam yang telah diencerkan dengan 5 ml Aquades. Nilai pH balsam yang baik adalah 4,5 sampai 6,5 atau sesuai dengan nilai pH kulit manusia. Lalu di sini ada uji daya lekat, yaitu uji daya lekat dilakukan dengan cara meletakkan balsam secukupnya di antara kedua kaca objek. Kemudian diberi beban 1 kg selama 5 menit. Kedua objek tersebut dipisahkan dengan menarik kaca objek yang di atas dengan beban seberat 80 gram melewati sebuah kontrol, sedangkan kaca objek di bawah ditahan dengan beban. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memisahkan kedua objek tersebut dicatat sebagai waktu lekat. Lalu di sini ada syaratnya. Syarat balsam yang baik apabila semakin lama waktu yang diperlukan hingga kedua objek gelas terlepas, maka semakin baik daya lekat balsam tersebut. Semakin lama balsam melekat pada kulit, maka efek yang ditimbulkan juga semakin besar. Di sini ada daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.